Kamu pernah gak sih ada di posisi kalau kamu tuh ngerasa sepi, ngerasa sendirian, padahal kamu lagi main sama teman-teman kamu. Ya, teman-teman kamu mungkin menikmati suasana itu, menikmati kalau teman-teman kamu lagi canda tawa bareng, ngobrol, dan apapun itu. Tapi kamu tetap ngerasa bahwa kamu itu sendirian, dan kamu seolah-olah ingin meninggalkan teman kamu dan pulang ke rumah dan langsung tidur. Pernah enggak? Nah, untuk pembahasan sekarang, gue akan bercerita dan mengusung tema bahwa sendiri itu menyenangkan. Sebelum itu, gimana kabar kalian? Apakah sekarang kalian bahagia atau malah sebaliknya? Suka dan duka itu pasti ada, dan kalian itu harus bisa melawan kesedihan itu gimana pun caranya. Oke, kita langsung ke topik aja. Jadi gue pernah ngalamin gitu. Ya, iya, gue itu main, tapi gue tetap ngerasa bahwa gue itu sendirian gitu. Gak ada satupun yang bisa menghibur gue atau membuat gue bahagia. Gak ada. Ya mungkin gue ngerasa itu gak ada yang bisa ngertiin perasaan gue, dan gak ada yang bisa memahami perasaan gue. Jadi di situ gue ngerasa bahwa gue itu sendirian, ngerasa sepi. Terus gue juga suka dikatain oleh teman gue, so pendiam loh. Wah, soalnya hati gue sakit tuh. Terus pas gue ikut ketawa atau ikut bercanda, terus teman gue malah bilang, ih so asik. Coba kalian pernah gak sih ngerasain gitu? Dan seolah-olah sakit gitu. Gue sempat bingung loh, ini teman gue maunya apa sih? Dan gue berpikir, udahlah, mending gue sendirian tidur di kamar. Tapi gue takut loh, gue gak ada yang nemenin. Terus gue takut kalau gue gak punya teman-teman atau gak gabung sama teman-teman gue takut kalau gue itu tambah kesepian loh. Tapi malah realitanya, walau gue tetap kumpul dan gue main sama teman gue itu tetap kerasa sendiri. Terus pengalaman gue pas sekolah nih, gue itu ya gak punya teman. Ya kemana-mana itu sendiri, ke kantin sendiri, main ya kayak gue main kayak sama bayangan gue. Dan emang teman, apa sih kata teman itu, pasti teman itu suka dan duka itu pasti ada. Nah ini mah pas lagi maunya gue banyak yang nemenin, tapi pas gue mau butuh bantuan dari teman-teman gue, dia itu seolah-olah ngilang loh. Kayak apaan coba? Kalian pasti pernah gitu ngerasa kayak gitu. Dan juga
banyak nih ya, gue kan penyendiri tapi banyak itu teman-teman yang curhat ke gue ya soal percintaan segala macam, tapi kebanyakan itu soal percintaan. Dan gue gak jarang gue juga ngasih saran gitu. Dan ya banyak, lama tambah kelamaan jadi banyak yang curhat ke gue gitu. Nah pas gue curhat ke dia itu seolah-olah dia ngerasa yang paling disakiti. Jadi seolah-olah dia mengabaikan cerita gue loh. Apa sih gunanya gue cerita ke teman gue kalau dia nggak peduli sama gue? Kalian pasti pernah gitu. Terus pas gue SMA juga, gue juga ya gitu kemana-mana sendiri. Dan gue emang ya lebih enak sendiri loh. Jadi gak ada kemunafikan gitu. Gak ada teman-teman gue yang bertopeng. Soalnya di SMA banyak loh. Kalian pasti tahu lah, atau kalian pasti ngalamin. Pasti banyak teman-teman kalian yang bertopeng gitu. Ya di depan baik, di belakang kayak apaan, busuk. Dan gue juga ya lama kelamaan gue lebih tenang sendiri, ngalam sendiri, yang menikmati keindahan gitu, keindahan alam, ya tenang aja gitu. Daripada gue ngajak teman-teman gue tapi gue tetap merasa sendiri, ya lebih baik gue sendiri kemana-mana dan gue tenang gitu. Dan gak jarang juga kalau gue di rumah, gue pasti saking gabutnya nih scroll HP gak jelas, buka IG, ya lihat video-video lucu kayak gitu, saking gabutnya loh. Dan gue di SMA kalau gue malas di rumah, ya gabut gitu kalau di rumah. Jadi gue itu di SMA itu ikut organisasi. Jadi organisasi itu tempat pelampiasan gue untuk mengisi kekosongan hidup gue. Soalnya kenapa? Di organisasi itu pasti banyak masalah atau banyak acara, ya apapun itu. Jadi seolah-olah hidup gue lebih berguna loh daripada gue gabut-gabutan di rumah, menyendiri di rumah. Mending gue ikut organisasi dan seru gitu. Kan ada gak sih yang seperti gue yang alasan ikut organisasi untuk mengisi kekosongan hidup lo? Pernah nggak? Terus kalian juga pasti ngerasa, kapan sih gue punya teman yang benar-benar teman, yang suka duka itu pasti ada. Tapi realitanya gitu gak ada loh. Ya dia ada kalau butuh, kalau gue banyak uang, atau kalau gue lagi bahagia. Kalau gue lagi sedih ya pasti ngilang. Walau gue curhat juga malah dia yang curhat ke gue. Kan aneh loh. Gue yang mau minta saran malah gue yang ngasih saran gitu. Ya seperti itulah. Jadi gue memutuskan untuk terbiasa sendiri. Maksud gue terbiasa sendiri itu jadi melakukan hal-hal itu sendiri, apapun itu.
Soalnya iya sih, kalau kita kerja bareng-bareng itu pasti kerjaan itu serasa gampang, serasa mudah, dan serasa seru. Tapi apaan? Lo pasti ngerasain coba. Kalau kerja kelompok, yang kerja kelompok itu bisa 5 orang nih yang kerja kelompok. Tapi yang kerja itu pasti 1 orang atau 2 orang. Udah gak lebih. Yang lainnya asik sendiri, main HP, ngobrol, ngegame, atau ditelepon sama pacarnya, atau apapun itulah. Ya enggak sih coba? Apa kalian termasuk yang mana nih? Apakah termasuk yang ngerjain tugas atau malah bukan? Pasti ada gitu. Pasti ada yang gitu. Dan lo pasti pernah gitu pas malam, lo itu ngurung di kamar, ngedengerin musik, nyanyi-nyanyi gak jelas, walau pales juga ya, tabrak aja lah. Yang penting kalian itu bahagia loh. Ya enggak sih? Iya sih, yang ngerti diri kita dan yang paham sifat kita itu cuma kita loh. Orang lain pasti nilai kita itu dari luar, bukan dari dalam. Jadi misal kita baik ke satu orang, niat kita baik nih, tapi orang lain pasti ada yang bilang, wah apaan nih, orang caper pasti. Nah, ada yang bilang gitu, padahal niat kita baik, tapi dianggap buruk sama orang lain. Jadi serba salah loh. Gue mau gini salah, gue mau gitu salah, jadi bingung loh. Dan ya udah, emang realitanya gitu. Makanya lebih enak sendiri itu, menyendiri itu menyenangkan loh. Nanti juga kalian pasti terbiasa lah hidup menyendiri. Oke, awal-awal pasti kalian sulit gitu untuk hidup sendiri, apapun hal-hal sendiri, dan kalian pasti takut gak punya teman, takut gak ada yang nemenin, atau dianggap aneh sama orang lain. Pasti awal-awal kalian takut, tapi lama-kelamaan pasti kalian terbiasa dengan hidup itu. Gue jamin. Oke, mungkin segitu cerita dari gue. Untuk kalian yang mempunyai cerita tentang kehidupan atau tentang apapun itu, kalian bisa cerita ke gue lewat email atau IG gue. Nanti bila ada waktu, gue angkat cerita dari kalian. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat datang dan selamat tinggal. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Bye-bye.